harapan kita mendukung tim Indonesia agar perwakilan-perwakilan kita bisa lolos ke fase Grand Final. Terkhusus doa yang paling kencang untuk Dewa United Apollo. Betul sekali Survivors. Dewa United Apollo nggak boleh menyia-nyiakan 2 round yang tersisa untuk hari ini agar evaluasi mereka maksimal. Di minggu selanjutnya pesawat sudah mengudara dari arah Grave Labs menuju ke arah Mortar Ruins. Yang mana besar banget kansnya God of Wolf bakal nyamperin Dewa United setelah mereka selesai sama Zipway mereka. Harusnya, karena Iya. memang dari kemarin juga seperti itu. Dan Zipway merupakan tempat yang terlihat besar, Betul? tapi sebenarnya melakukan lootingan di sana bakal gampang banget dan memudahkan mereka untuk bergerak ke arah manapun yang mereka inginkan di early game. Yap. Dan kondisinya nggak boleh sampai mereka kayak nggak tahu secara polos-polos gitu. Mereka harus udah notice kalau mereka lagi lumayan dikejar. Tapi banyak aksi terjadi. Di antaranya Farmtopia. Ini ada WAG. Lawan dengan attack all around. 1-1 mungkin. Tak terhindarkan dan WAG nggak kelihatan dalam kondisi siap tempur. Ini malah attack all around yang lumayan ngegas. Walaupun sebenarnya attack all around secara objectively nggak banyak yang dia kejar juga secara poinnya. Iya, gue nggak ngerti juga kenapa mereka pengen banget fight di sini. Padahal mereka juga tahu kalau di daerah sini itu rentan banget adanya third party gitu kan. Ya. Tapi yang gue tangkap memang mereka menginginkan early fight di sini untuk mendapatkan poin-poin yang bisa mereka koleksi di early game. Benar, kecuali kayak Oh. mereka expect masih kayak Indostars masih main di sekitaran Farmtopia. Yang mana kita tahu juga Indostars udah lumayan banyak melakukan perubahan permainan di next era mereka. Mereka turun ke sekitaran Plazaria, DK Square gitu ya. Yes, dan Indostars juga dari pengalaman pahit mereka ketika Nextera mereka bermain di Farmtopia dan sulit, itu membuat mereka paham betul untuk bermain di sekitaran Farmtopia termasuk Plazaria. Yes, dan sayang ya. Ini Onyx Olympus juga temponya mereka yang cukup cepat ini sebenarnya bagus tapi beresiko. Nah, Ya. tapi tidaknya selama mereka belum perang lebih dari 1 tim masih fine. Mereka juga masih dapat compound tapi Poppy agak ceroboh menurut gue, ditambah tadi Kiba udah emang posisinya udah siap juga dan waduh, Dewa United harus perang lawan Falcon. Yes, ada satu player yang ter-takedown di sana. Mr. Seventeen berhasil mendapatkan satu takedown ya. Tapi coba untuk mundur sejenak dan berganti ke arah Onyx Olympus karena mungkin kita bisa melihat POV yang lain kali ini. Wow, cukup sekarang 2 player di sana dan oh my god. Wow. First of all, terima kasih Observer karena harus notice ke arah Vietnam melawan Indo lagi perang sampai kita kehilangan momen Falcon melawan melawan Dewa United tadi, teman-teman ya. Dan itu benar-benar nggak kebaca banget apa yang terjadi tadi antara Dewa United sama Falcon dan wipe out gitu aja. Perang lanjut lagi, Tim Flash melawan anak-anak dari Indostars yang memang tadi udah lumayan misah-misah, nggak full stack di arah Plazaria sekali lagi. Ya, beberapa skenario dimiliki sama teman-teman dari Indostars dan menurut gue cukup bagus. Mereka bisa melakukan scrapping di sekitaran Plazaria, di bangunan kecil. Dan itu sebenarnya sangat cukup untuk masuk ke at least middle game. Ya. Dan oh wow. Gue sih sebenarnya gue yakin juga teman-teman yang nonton di short live stream kita itu lihat di minimap itu expand gerak ke arah Molten Ruins dan juga Twin Bridge yang mana saat lagi berarti bakal berjumpa sama tim Falcon. Dan Evos Divine di sini malah jadi lumayan diuntungkan ketika tadi chaos terjadi di early game. Ya. Plazaria dan juga DK Square kosong. Onyx-nya udah telanjur gerak ke Plazaria tapi pas mau balik lagi udah rame orang dan mereka malah gerak sekarang di boxing gym gitu ya. Ya, mereka coba untuk stay dulu di boxing gym dan boxing gym ini untuk memasuki menit-menit ke-4 sampai ke-6 masih oke karena Masih mereka bisa melihat daerah sekitar dengan crystal clear gitu. Tapi Wow. kali ini ada X-Roy yang berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Bahkan 2 player dari Falcon berhasil ditumbangkan dengan cukup mudah dari tim perwakilan Malaysia kali ini. Expand, oh my god. Ngeri banget sih. Ngeri banget. Ngeri banget Expand, si Axel sama X-Troy dapetin 2 orang penting. Sampai akhirnya tim Falcon pun kayak oke, refuse to fight. Mereka udah hindarin aja perang ini. Ini kayak terlalu tinggi juga tempo yang dimiliki sama tim Expand sampai akhirnya nggak sempat repositioning dalam kondisi siap tempur. Dan akhirnya kalau gue perhatiin Falconnya lari sampai ke sekitaran Rustown. Yang mana saat lagi harusnya Indostars juga udah saling revive di arah sana. Dan mereka bakal berjumpa Bung sekali lagi. Ya, tapi sementara itu kita bakal melihat adanya pergerakan dari Bara dan kawan-kawan. Sudah mendengar adanya satu footstep yang mungkin cukup mengganggu untuk mereka dan coba untuk di-clear kali ini.
Ternyata ada Eitindir di sana menggunakan Bizonnya coba untuk melakukan satu pergerakan yang sebenarnya cukup berbahaya untuk Eitindir di sini. Ya, tapi ini emang semata-mata untuk mendelay juga. Ya. Supaya mereka nggak ke spot as a team. Dan Eitindir masih bisa loncat-loncat jumpsuit begitu loh. Dengan dia punya Bison. Walaupun Bara datang di sana, membara Bangku. Dan kita lihat gimana Falcon. Dia masih bisa kembali as a team ke Rushtown kayak Dejavu ngelihat gimana nyaris ratanya mereka sama RRQ, tapi mereka kembali lagi as a team dan mereka bakal menguasai seluruh map Nextera ini dimulai dari map kanan. Bahkan mereka sempat dapetin Buya dengan skenario yang sama juga. Betul, betul, betul. Ngeri banget. Dan Triple A dengan 6 poin eliminasi mereka. Nah, emang gue sering banget melihat Triple A ini. Kalau main di Nextera, mereka itu objektifnya bukan placement lagi. Mereka pengen dapetin kill. Ya, ada alasan kenapa mereka pada akhirnya turun di Farmtopia. Betul, betul, betul. Mereka ke Farmtopia, nyisir ke arah Prolazari. Habis itu kayak cari orang sekitar DK Square dan ujung-ujungnya karena mereka tahu orang-orang kayak Falcon itu udah handle map kanan gitu ya. Betul. Dan kalau kita lihat Keroro bersama dengan Triple A sudah mengoleksi 8 poin eliminasi memasuki menit ke-6 dan tentunya ini akan menjadi moral boost untuk mereka dan menjadikan mereka tim yang sangat kuat untuk masuk ke mid game sebentar lagi. Yap. Map bawah bakal dihandle sama Tackle Around, map kanan bakal dihandle sama tim Falcon dan Buriram United tanpa perlawanan. What if kalau misalkan seluruh tim yang main di FWSA ini nonton apa yang terjadi di Brazil ketika terutama Nextera, museumnya diganggu banget, Buriram gak bisa dapat tempo main, itu bakal jadi cerita yang berbeda. Karena I have to say sekarang, nah zonanya bouncing. Kalau teman-teman yang nonton di streaming shorts tuh bisa lihat gimana ketarik ke arah Intellect Center sama Twin Bridge. Ini Buriram enak banget, tinggal masuk ke Intellect Center and that's all. Mereka udah fix guaranteed masuk top 5. Ya, atau mereka bisa bergerak di tengah-tengah dari arah Farmtopia dan menyusuri bagian sisi sungai ya. Yang mana itu jarang sekali sebenarnya mereka lakukan. Jarang sekali mereka lakukan karena mereka lebih cenderung untuk masuk lewat jembatan sebelah kiri atau berenang sekalian lewat kiri jauh. Benar. Dan saat ini kita lihat POV dari anak-anak Onyx Olympus yang di boxing gym. Mereka menuju ke arah area Zipway lebih tepatnya. Dan gua penasaran apakah Onyx punya fokus yang sama kayak di game Kalahari sebelumnya, di mana itu cukup mantap untuk Onyx Olympus karena posisinya tadi Onyx Olympus tuh tahu kayak musuh dekat mereka tapi mereka nggak fokus langsung all in perang gitu ya. Ya, mereka cukup sabar, mereka juga cukup menilai keputusan yang setidaknya tidak bakal merugikan mereka dan keputusan ternyata keputusannya itu menjadi sangat penting untuk mereka dan sangat baik pada akhirnya. Baik. Kayak jadi nggak gampang panas gitu ya. Dan saat ini kayaknya ketemu sih udah pasti gitu, nggak mungkin terhindarkan. Dan Inotar bukan di posisi yang lagi oke banget sebenarnya, walaupun udah kelihatan dan juga Dir bersama dengan Kapten Lim ada di posisi yang udah tervonis di satu compound. Ray hati-hati menggunakan RGS, sudah banyak korbannya yang kena tangan sendiri dan Lim melawan seorang Ray. Berhasil dapetin satu di sana, Bung Skylar ditambah Kocel mau coba ngeflank menggunakan Tatsuyanya, masih ada rush dari kejauhan tapi udah nggak optimal banget, udah off momennya. Ini malah menjadi winning condition untuk EVOS Divine. Wah, Ras pun yang coba untuk kabur udah nggak memiliki resource apa-apa. Maksud gue resource untuk menghidupkan teman-temannya, koin juga udah nggak ada. Udah 0 dan 0 poin eliminasi ini membuat teman-teman dari Indostar harus berpikir keras gimana caranya mereka bisa keluar dari posisi terjepit seperti ini. Yes. Ini bakalan jadi winning condition yang bisa dimaksimalkan harusnya untuk EVOS Divine dan gak boleh disia-siakan karena what did just happen EVOS Divine? Sayang sekali, mistake kayak gitu. Untungnya masih ada Ayah Gedai yang berhasil menyelamatkan momentum tersebut. Membuat EVOS Defense setidaknya masih ada harapan, ditambah deket banget pending mesin nunggunya sehingga mereka masih comeback as a team. Tapi mereka harus masuk ke zona sekarang juga setidaknya mendapatkan compound yang maksimal untuk mereka di late game. Iya, dan kalau kita ngomongin dengan zona seperti ini harusnya kompon-kompon yang memang cukup aman itu pasti udah diduduki sama tim-tim yang bergerak ke dalam zona terlebih dahulu atau tim yang memang berdekatan dengan zona tersebut di bagian drop zone ya. Yes, dan oh wow, Poppy bersama dengan Volley, nyaris aja itu. Tapi Jamgat lumayan ngedelay dan juga ini menjadi info penting untuk teman-teman Tackle Around bersama-sama satu ke satu di sana. Shin dan juga Jamgat masih ada Bungkat masuk datang dapat satu. Bung Skylar sisa beberapa player aja dari tim Flash dan tim Flash udah pasti kocar-kacir. Volley yang tersisa di sana, Yanpin baru mau dihidupin malah jatuh knockdown lagi, masih bisa dihidupin lagi tapi di spam frag grenade sama si Bungkat dan
Aksi nih, gue nggak lihat Poppy bisa melakukan banyak hal karena mereka pasti sibuk mau revive satu sama lain. Sementara zona juga udah lumayan mendesak, ditambah anak-anak Tegalaran menang jumlah. Mereka menang jumlah dengan 2 player yang mereka miliki, tapi limit kali ini coba untuk memberitahu kita bahwa dia masih memiliki skill tersebut gitu ya. Betul. 6 poin eliminasi sangat luar biasa, sementara Buriram United mereka sudah berada di pinggiran, sudah mendapatkan kompon, dan ini memang bukan kompon yang ideal, tapi setidaknya kalau mereka bisa melakukan defending di sini, harusnya ini udah lebih dari cukup. Betul. Ditambah kayak EVOS Divine lumayan berani mencari zona-zona terakhirnya. 1 setidaknya, 2 bahkan Ray sama Abax udah di posisi zona terakhir. Dan ada 1 lagi yang sebenarnya ada di dekat kembatan sana mencari info, dan infonya harus sudah dapat kalau di sekitaran mereka itu udah ada setidaknya 2 bahkan lebih dari 2 tim, Bung Skyla. Harusnya. Oh, portal. Portal gue coba dimanfaatkan dari situasi yang terjadi antara EVOS dengan Expand kali ini, sementara Bara masih cukup sabar menunggu di bagian belakang. Coba untuk memberikan informasi bahwa Bara Abax ingin melakukan 1 flanking di sana. Ya, dan Abax jatuh knockdown. Sayang sekali, Abaxnya knockdown dan kondisinya Ray harus handle 2 player, Bung Skyla. Bukan hal bagus untuk EVOS Divine. Dan gak berhenti sampai di situ, kali ini Jumpgut juga sudah mendapatkan 1 player dari Todak di sana, M79. Coba untuk dikeker oleh Kevin di sana. Ya. Tapi sadar betul bahwa kondisi tidak menguntungkan mereka. Dia coba untuk mundur sejenak dan one hit. Menggunakan AWM-nya berusaha. Ya, dan aduh, Gedai pun juga harus dalam jangkauan dari seorang Puna, sehingga Gedai harus kandas gitu saja. Berarti EVOS sisa Bara aja. Last man standing dan Bara pun kandas, dan EVOS Divine harus masuk peringkat ke-7. Sayang sekali Bung Skyla, tapi kita harus lihat masih ada tim Indonesia yang lain, berarti tersisa Onyx Olympus aja nih. Onyx Olympus yang masih lengkap personilnya harusnya memiliki 1 keuntungan di sini. Mereka masih punya pompon yang pertama, dan kalaupun mereka harus melakukan 1 pergerakan menuju ke open field, harusnya mereka masih bisa dengan resource yang mereka miliki. Glual masih cukup aman. Benar, Glual masih cukup aman juga, tapi apakah itu cukup untuk teman-teman dari Onyx Olympus? Dengan kondisi seperti ini, kayak zonanya udah maksa semua player untuk bergerak lagi ke arah yang selanjutnya. Saat ini dari Buriram United pun juga lagi ambil aksi untuk setidaknya nge-retake compound dari tim Todak yang juga udah ke scan di area tersebut. Ada lebih dari 1 player nih Bung Skyla. Ya, dan 3 lawan 1 tentu ini bakal menjadi sangat menyulitkan untuk seorang Traps. Coba untuk mundur terlebih dahulu, dan tembakan balasan juga sudah mulai dirasakan oleh Buriram United. Tidak ingin terlalu careless untuk bergerak terlalu cepat karena bisa saja hal tersebut merugikan Buriram United. Ya, itu pelajaran yang mereka juga dapatkan gitu ya, ketika tadi EVOS Divine bergerak terlalu cepat di Purgatory. Dan limit dapetin 1 player dari Todak, dan zonanya sampai saat ini masih lumayan menguntungkan untuk teman-teman Onyx Olympus. Gak ada penumpukan di sana, gak ada Wolf sekarang, bahkan kayak Falcon dan juga anak-anak dari Expand bakal pecah perangnya di Bung Skyla. Let's go. Yes, sementara kali ini Falcon dengan 9 poin eliminasinya, mereka masih cukup kuat, bisa gue bilang, dengan semua resource yang mereka miliki. Dan mereka bakal coba untuk mengusir siapapun yang coba mendekat atau masuk ke dalam zona selanjutnya, sembari melakukan trading damage dengan Onyx Olympus. Dan Onyx Olympus, kalian nggak punya alasan buat terkena down ketika kalian memiliki high ground tersebut. Sepakat. Ini nggak boleh keculik. Kalau mau buya bayarannya adalah lu nggak boleh keculik di momen seperti ini. Karena perang pecahnya tuh di seberang, bukan di tempat lu. Jadi lu cuma perlu menghindar dari semua tembakan dan view yang dimiliki sama orang yang ada di seberang lu. Tapi portalku juga udah banyak banget digunakan sama anak-anak yang ada di seberang mereka. Kayak contohnya ada Buriram United di sana, Bung Skyla. Yes, sementara Traps sudah cukup sekarat di sana. Todak harus tumbang di posisi ke-6. Dan tersisa 5 tim dengan 14 orang yang hidup. Otomatis sudah banyak sekali beberapa tim yang memang sudah tidak full. Yap. Dan Gardu, oke, masih bisa cepat untuk di-revive. Dan Expand juga masih sibuk sama God of Wolf. Sementara Falcon, kayak somehow mereka fokus tujuan mereka ke arah orang yang ada di batu, yaitu anak-anak Onyx Olympus udah full kompak tiarap. Masa masih mau ditatak juga? Mereka ganti target dong, harusnya dong ke yang numpuk dong. Harusnya seperti itu, tapi kalau kita lihat kali ini fight yang terjadi justru menguntungkan untuk Onyx, Gardu dan juga Jack yang bergerak dari flank mereka. Tapi kalau kita lihat tersisa 3 tim, Onyx Olympus, Falcon dan juga Buriram United kali ini. Dan Buriram, Wasana dan Moshi
ternyata mereka memutuskan untuk bergerak masuk ke daerah pertahanan Gare dan kawan-kawan. Ini akan membuat Onyx Olympus sedikit kesulitan karena harus menghadapi dua tim sekaligus yang berada di sebelah kiri mereka dan di sebelah kanan mereka. Wasana! Waduh! Berhasil mendapatkan takedown-nya di sana. Satu takedown yang sangat mahal. Harus dibayar dengan satu nyawa yang hilang dari Onyx Olympus. Dan Nice. kali ini dengan grenade launchernya atau frag launchernya masih coba untuk ditembakkan terus menerus. Dan kali ini Loh. Onyx sudah berhasil di takedown oleh Moshi. Wasana one-on-one situation dengan satu player dari Onyx Olympus. Cukup berbahaya tapi Wasana masih cukup sabar untuk menahan pergerakan lawannya. Moshi juga udah cukup sekarat. Ada backstep di sana dilakukan. Gare coba untuk menahan dari sisi sebelah kanan. Let's Sementara Gardu ingin melakukan healing terlebih dahulu. Apakah ini akan menjadi akhir untuk Onyx Olympus atau Onyx Olympus akan bangun dari keterpurukannya? Bahkan Wasana berhasil menumbangkan Gardu di sana. Sendirian melawan dua orang. Wasana